Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang terhormat Bapak Insinyur Wafdillah SPD MPD selaku dosen mata kuliah material teknik dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Saputra dengan NIM 250203 501 009. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit atau mereview komponen-komponen pada motor saya yang ada memiliki material logam ferro, non ferro, komposit, polimer, dan keramik. Nah, kita akan membahas apa sih alasannya, kelebihan, kekurangan, karakteristiknya, dan proses pengujiannya. Oke, kita masuk pada material pertama, yaitu material logam ferro. Nah, material logam ferro yang ada pada kendaraan saya yaitu rangka sepeda motor atau biasa kita sebut dengan chassis. Bisa kita lihat, ini dia rangkanya. Nah, apa sih alasan komponen tersebut digunakan? Karena rangka tersebut dia harus kuat menopang seluruh komponen motor dan beban pengendara saat motor tersebut digunakan. Itu alasannya. Kita masuk pada poin kelebihan. Kelebihannya itu rangka sepeda motor ini dia sangat kuat dan kokoh, mampu menahan beban berat, tahan terhadap getaran dan benturan, umur pemakaiannya juga cukup lama. Dan adapun kekurangannya, jadi kekurangannya itu dia mudah berkarat jika tidak dilapisi dengan cat sehingga dia bisa korosi. Nah, kekurangannya juga bobotnya lebih berat dibanding material aluminium. Dan dia juga membutuhkan perawatan agar tidak korosi. Nah, adapun karakteristiknya itu dia mengandung unsur besinya. Dia bersifat keras dan kuat. Dia bersifat magnetis dan juga dapat berkarat jika tidak dilindungi dengan cat atau pelapis. Proses pengujiannya, dia uji tarik untuk mengetahui seberapa besar kekuatan pada material tersebut. Kedua, ada uji kekerasan, yaitu agar bisa diketahui ketahanan pada permukaan rangka tersebut. Ketiga, ada uji beban untuk mengetahui kemampuan pada rangka tersebut bisa menopang beban sampai seberat berapa kilo. Nah, selanjutnya ada uji las untuk memastikan sambungan rangka tersebut kuat dan aman. Oke, kita lanjut pada komponen yang kedua, yang dimana dia mengandung material non ferro, yaitu aluminium. Nah, bisa kita lihat komponennya itu ada tuas rem. Ini dia tuas remnya. Nah, apa sih alasan komponen ini digunakan? Karena tuas rem ini dia mempunyai kandungan atau material aluminium yang ringan, namun dia kuat saat menerima tekanan atau cengkeraman dari tangan ketika si pengendara melakukan pengereman. Nah, adapun kelebihannya itu dia bobotnya ringan sehingga nyaman apabila dipakai. Dia tidak mudah berkarat, mudah dibentuk sesuai desain, dan juga memiliki tampilan yang sangat rapi dan halus. Itu. Adapun kekurangan pada material ini atau komponen ini,
dia tidak sekuat baja dalam menahan benturan atau benturan yang sangat besar, sehingga apabila kendaraan ini jatuh dan tuas remnya jatuh terlebih dahulu, otomatis tuas remnya langsung patah karena dia tidak sekuat baja. Nah, dia juga lebih mudah penyok atau merubah bentuk, istilahnya dia mudah bengkok. Nah, harganya juga material ini relatif lebih mahal dibanding besi biasa. Nah, adapun karakteristiknya, dia tidak mengandung besi sebagai unsur utama, tidak bersifat magnetis, tahan terhadap koresi, memiliki massa yang lebih ringan dibanding baja. Nah, kita masuk pada proses pengujiannya. Proses pengujian pada komponen tersebut, dia melakukan uji tarik untuk mengetahui seberapa kuat material tersebut saat melakukan cengkeraman atau tarikan. Selanjutnya ada uji tekanan untuk mengetahui ketahanan terhadap tekanan yang dilakukan pada si pengendara. Selanjutnya ada uji korosi untuk melihat ketahanan terhadap karat, dan uji retak untuk mengetahui adanya kerusakan kecil pada material tersebut. Oke, kita masuk pada komponen ketiga, yang dimana dia menggunakan material polimer. Nah, material polimer itu yang ada pada kendaraan motor saya, yaitu ada pada bodi. Ini dia, bisa kita lihat ini bodinya. Nah, apa sih alasan material tersebut dirancang pada bodi kendaraan motor? Alasannya karena material tersebut dia cenderung lebih ringan dan mudah dibentuk saat melakukan desain motor modern. Nah, kelebihannya pada bodi tersebut, dia lebih ringan, tidak mudah berkarat, mudah dicetak, dan harga produksinya juga lebih ekonomis atau lebih murah. Adapun kekurangannya, dia mudah retak jika terkena benturan keras, tidak tahan terhadap panas yang berlebihan, dan warna dapat memudar akibat sinar matahari. Nah, ini contohnya. Warnanya dia sudah belang-belang. Itu akibat dari matahari. Nah, adapun karakteristiknya itu dia bersifat elastis dan tidak mudah pecah, tidak mengantarkan listrik, dan permukaan halus dan mengkilap, tahan juga terhadap air. Nah, proses pengujiannya, dia melakukan uji benturan agar dia mengetahui ketahanan saat terkena benturan yang sangat keras atau pukulan. Nah, adapun uji kelenturan untuk mengetahui tingkat kelenturan pada material tersebut. Dan terakhir ada uji panas untuk mengetahui sampai derajat berapakah ketahanan tersebut bisa bertahan. Oke, kita lanjut pada komponen selanjutnya. Komponen keempat yaitu busi. Nah, busi ini dia mengandung material keramik. Nah, bisa kita lihat komponennya, tunggu. Nah, ini dia busi. Dia mengandung material keramik. Dia terbuat dari material keramik. Apa sih alasan busi ini dirancang yang menggunakan material keramik? Tentunya supaya dia mampu menahan suhu panas yang tinggi dari ruang bakar, serta berfungsi juga sebagai isolator arus listrik agar tidak bocor menyeluruh ke mesin. Nah, kelebihan dari bahan material ini, tentunya dia tahan terhadap panas yang berlebihan, isolator listrik yang baik,
dan tahan terhadap suhu pembakaran yang tinggi pada mesin. Nah, adapun kekurangannya itu dia bersifat rapuh jika terkena benturan yang keras atau pemasangan yang salah pada busi. Nah, adapun karakteristiknya pada material ini atau komponen ini, dia permukaannya itu lebih keras, bersifat rapuh jika terbentur dengan keras, tidak mengantarkan energi listrik, tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi. Nah, proses pengujiannya, dia uji ketahanan panas agar bisa mengetahui seberapa tahan pada kondisi panas pada keramik ini. Nah, dia juga melakukan uji isolasi listrik agar memastikan keramik tidak mengantarkan arus listrik dan mencegah kebocoran arus ke mesin. Nah, adapun dia melakukan uji keretakan untuk memeriksa adanya kerusakan atau retakan pada keramik busi. Nah, bisa kita lihat, ini dia komponennya. Nah, ini yang putih-putih ini, inilah keramiknya. Nah, itu. Oke, kita masuk pada komponen yang terakhir, yang dimana dia mengandung material komposit. Tentunya yang mengandung material komposit yang ada pada motor saya, yaitu kampas rem. Bisa kita lihat, ini dia kampas remnya. Nah, ini teman-teman, ini dia kampas remnya. Tentunya apa sih alasan komponen tersebut digunakan pada motor ini? Tentunya alasannya itu karena si kampas rem ini mampu menahan gesekan dan panas yang tinggi akibat melakukan pengereman. Nah, adapun kelebihannya itu dia tahan terhadap panas, gesekannya yang stabil, tidak cepat aus, dan pengereman yang lebih baik. Nah, adapun kekurangannya, tentunya bisa dilihat dari segi harga, dia lebih mahal dibanding bahan biasa. Nah, kekurangannya juga jika terlalu panas dapat menyebabkan pengereman yang menurun atau bisa disebut dengan remnya blong. Nah, kekurangan selanjutnya dia debu hasil gesekannya dapat mengotori pada velg atau si piringan cakram ini. Yang ini dia bisa mengotori di sini. Nah, adapun karakteristiknya, dia permukaannya lebih kasar, tahan terhadap gesekan yang tinggi, kekuatan terhadap tekanan, tersusun dan tercampur terhadap beberapa material. Nah, kita lanjut pada proses pengujian di pembuatan kampas rem ini. Nah, proses pengujiannya itu dia melakukan uji gesek agar bisa mengetahui kemampuan kampas rem ini bisa menghasilkan gaya pengereman. Dia juga melakukan uji kausan, yang dimana agar dapat melihat seberapa cepat sih habisnya kampas rem tersebut saat digunakan. Nah, uji terakhirnya itu dia melakukan uji temperatur untuk mengetahui ketahanan kampas rem terhadap panas saat melakukan pengereman. Itu dia ada 5 komponen yang saya review, yang dimana dia menggunakan masing-masing komponen menggunakan 5 material. Ada material logam ferro, non ferro, komposit, polimer, dan keramik. Mungkin cukup dari situ video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.